mengatakan, the strong person stand up for himself, but the stronger person stand up for others. Orang yang kuat adalah orang yang membela dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat adalah orang yang membela orang lain. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Khadijah. Saya mahasiswa dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan, semester 5. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus yang beredar pada saat ini di sosial media, di dunia maya, bahkan di lingkungan kita. Kasus-kasus perundungan. Adapun tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah cyberbullying, perundungan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak yang kita lihat sekarang kasus-kasus yang dianggap lumrah di telinga masyarakat, dianggap hal yang biasa. Dan tanpa masyarakat menyadari bahwasannya bullying itu ada beberapa macam. Kita banyak sekali belum mengenal apa itu bullying di kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan karena hal ini, saya akan membawakan beberapa hal yang kita dapat mengenal sebenarnya apa itu bullying. Yang pertama adalah bullying verbal, yang kedua bullying non-verbal, yang ketiga bullying fisik, dan yang keempat adalah bullying emosional. Apa sih itu bullying? Bully sudah sering kita lihat di lingkungan sekitar ataupun di sosial media, teman-teman. Jadi, maka dari itu saya akan mengungkap beberapa hal yang akan dapat kita kenali sebenarnya apa itu bullying, supaya kita dapat mencegah dan dapat merangkul orang-orang yang merasa hidupnya tertekan karena bullying. Yang pertama adalah bullying non-verbal. Apa sih itu bullying non-verbal? Bullying non-verbal adalah pelecehan yang dimana kita menyakiti hati seseorang tanpa menyentuh fisik. Seperti apakah? Seperti yang saya baca dari kompas.com, pembulian non-verbal adalah yang dimana pada saat kita mengetik atau mengatakan hal-hal kotor dan mengancam kepada seseorang yang membuat hatinya tersakiti dan malu untuk beraktivitas. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada teman-teman di antara kalian yang pernah menyakiti hati seseorang dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik? Saya rasa yang hadir pada hari ini semua baik-baik ya. Dan yang kedua adalah bullying emosional. Bullying emosional yang seperti kita ketahui itu menuju kepada mental seseorang. Kasus-kasus yang seperti ini yang sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu pernah melakukan hal yang seperti ini kepada seseorang, teman-teman. Maka dari itu saya mengenalkan dan memberitahu kepada Anda semua apa aja sih itu. Yang kedua itu seperti saya katakan barusan adalah pelecehan emosional yang mengarah ke mental seseorang. Seperti pengalaman hidup saya. Dulu saya tidak berkuliah, teman-teman, dikarenakan ekonomi orang tua saya yang sangat minim dan tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang saya impikan pada saat itu. Saya berjumpa dengan keluarga saya. Semua keluarga saya itu kuliah, teman-teman. Dan pada saat itulah saya tidak kuliah. Dan pada saat itu kami sedang berkumpul keluarga. Dan hanya sayalah yang tidak berkuliah, teman-teman. Apa kata sepupu saya pada saat itu? Kamu kok nggak kuliah? Ayah kamu nggak beres kan? Nggak mau mengkuliahkan kamu. Apalagi kalian orang miskin. Itu yang dikatakan sepupu saya. Itu sudah termasuk dengan pembulian emosional yang menjatuhkan kepada mental seseorang. Begitu, teman-teman. Dan yang ketiga adalah pembulian fisik atau pelecehan fisik. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah pun sering kita lihat bahwasanya banyak perundungan terhadap anak-anak yang biasanya tidak memiliki orang tua yang lengkap atau keluarga yang utuh dari segi ekonomi,
untuk makan aja susah. Banyak kita lihat teman sesama teman mengejek. Itu adalah sudah pembulian fisik. Dari awal yang mengejek, mereka menjadi berantem. Tetapi biasanya satu anak yang berdebat atau berantem, teman-teman yang satu ini ikut untuk melakukan perundungan terhadap teman yang satu tadi. Biasanya kalau sudah di lingkungan sekolah itu dianggap biasa, karena dianggap hanya anak-anaknya yang berantem itu. Karena biasanya anak murid ini tidak berani untuk mengadu kepada gurunya jika dia dilakukan oleh kekerasan oleh temannya. Itu sudah termasuk bully fisik ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah bully verbal. Bully verbal itu adalah yang dimana pada saat seseorang itu melakukan aktivitas atau itu bertemu dengan orang lain dan orang lain itu menghina. Gini contohnya teman-teman. Seseorang ini sedang menyapu di jalan, atau dia profesinya seorang penyapu jalan, tetapi ada seseorang yang menaiki sepeda motor atau mobil membuang sampah pada saat dia melakukan aktivitas tersebut, dilempar sampah itu, dan seperti tidak dianggap bapak ini atau ibunya sedang menyapu di jalan, teman-teman. Itu adalah sudah pelecehan verbal, apalagi kalau terkena tubuhnya, dan itu tidak meminta maaf yang melemparkan. Jadi maksud saya di sini teman-teman, janganlah kita semena-mena dan sepele terhadap seseorang yang dimana ekonominya atau keterbatasan fisiknya berada di bawah kita. Jangan pernah kita merasa tinggi teman-teman. Kembali seperti yang saya katakan tadi, mari di sini kita merangkul sesama teman, sesama keluarga, sesama saudara, ya walaupun ekonominya lebih rendah atau kita yang lebih tinggi dari mereka, atau malah kita sebaliknya, mari kita merangkul bersama-sama. Jangan saling melakukan perundungan, jangan saling melakukan ejekan. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ingat teman-teman, jangan lupa membela orang lain, jangan berdiri untuk diri Anda sendiri. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.